Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh berkumpul beribadah pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri memberikan salam kanan kiri kita. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Pujianku masuk ruang Maha Kudus akan mengawali pujian pagi hari ini. Dengan darah anak domba
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin, amin, amin. Kita akan mendengarkan pada jemaat. Si Tuhan, memuliakan Tuhan tidak hanya di dalam gereja saat ibadah, tapi bisa kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena itu adalah respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mari kita kembali menaikkan pujian kita dari PPR 1 nomor 63.
sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena kita percaya ada jalan yang Tuhan tunjukkan atas setiap pergumulan kita. Sebelum nanti doa akan dipimpin oleh majelis, kita awali dengan pujian pengantar doa kita.
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mempersatukan dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu, Engkau telah memimpin, membimbing, memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi yang indah ini umat-Mu kesempatan datang ke tempat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, biar pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk merayakan iman. Dan pada pagi ini kami juga boleh berdoa untuk bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam hari-hari ini mengalami pergumulan hidup, masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, biar hamba anak jemaat-Mu yang dalam pergumulan itu boleh diberi kekuatan secara khusus sehingga boleh mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi karena Tuhan yang kekuatannya. Kami berdoa untuk saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kami berdoa untuk Mas Yanto, Ibu Ning. Kami berdoa Bapak Rudi, Bapak Liston, Bu Rena. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau menjamah dengan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu boleh diberi kekuatan sehingga dalam menghadapi sakit penyakit itu tetap imannya boleh kuat dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Bapak Liston yang masuk rumah sakit Islam di Jepara. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, biar hamba-Mu beri kekuatan secara khusus sehingga apa yang diderita itu boleh Engkau memberi jamahan dengan kuasa-Mu sehingga hamba-Mu boleh merasakan akan jamahan dari Engkau ya Tuhan. Obat-obat yang diminum kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, biar obat itu boleh menjadi berkat bagi tubuh, mempercepat kesembuhan dari hamba-Mu Bapak Liston ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup, masalah ekonomi, kiranya Engkau memberi jalan keluar sehingga hamba-Mu itu boleh beri kekuatan sehingga hamba-Mu tetap setia kepada Engkau, boleh menjadi jalan keluar sehingga boleh tetap menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang karena lemah iman atau undur dari persekutuan, kiranya Engkau tarik kembali sehingga anak-anak-Mu boleh dikembalikan, boleh bersama-sama untuk beribadah ke tempat-Mu ya ini. Bapa, pada kami berdoa untuk program kerja yang gereja-Mu dalam tahun kedua ini, kiranya Engkau memberi roh hikmat, kebijakan sehingga hamba Tuhan, majelis, komisi-komisi yang ada bersama-sama jemaat bergandengan tangan mewujudkan program-program kerja yang sudah dicanangkan bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja yang jangka pendek, yaitu kita akan memasuki bulan keluarga dan hari ulang tahun gereja-Mu di tempat-Mu ini. Kiranya Engkau persiapkan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pelayanan, biar lewat bulan keluarga itu boleh membangun iman jemaat-Mu dan boleh bersama-sama untuk mengingat akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur, terima kasih pimpinan penyertaan-Mu, gereja-Mu, sehingga gereja-Mu ada tempat ini, sehingga kami tetap boleh bersekutu tempat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk masa emeritasi hamba-Mu Pendeta Utari yang akan mengakari jabatan 6 tahun yang akan datang. Kiranya Engkau persiapkan untuk tempat tinggal untuk yang gereja yang menyediakan tempatnya. Kiranya Engkau persiapkan sehingga pada waktunya nanti boleh kita membangun tempat tinggal untuk ditempati hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan berdoa untuk pencarian hamba Tuhan yang akan melanjutkan pengembalaan di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau kirim hamba-Mu sehingga boleh menjadi gembala yang baik yang ada di gereja-Mu, boleh memimpin jemaat-Mu, biar jemaat-Mu makin bertumbuh, makin boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Yayasan Esther. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, khususnya berdoa untuk guru-guru yang menangani. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati sehingga guru-guru boleh membimbing umat, anak-anak-Mu boleh dididik untuk menjadi anak yang
takut pada Engkau ya Tuhan. Khususnya dalam untuk pendaftaran penerimaan siswa, kiranya Engkau kirim anak-anak boleh dididik di tempat-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sidang raya sinode yang akan diselenggarakan dalam bulan Agustus. Kiranya Engkau berkati, Engkau persiapkan segala sesuatunya, panitia yang mempersiapkan, biar pada waktu nanti boleh terselenggara sidang itu boleh diberkati ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk utusan-utusan dari gereja-gereja, biar Engkau persiapkan sehingga utusan gereja itu boleh datang, boleh memikirkan untuk pelayanan, sehingga keputusan-keputusan yang diputuskan dalam sidang raya boleh berkenan dan boleh untuk kemajuan untuk gereja-Mu, gereja-gereja yang ada di tempat-Mu, gereja GKMI ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar Engkau terus berkati, Engkau tuntun sehingga bangsa negara ini boleh terjadi dalam kehidupan itu dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintahan kita yang akan mengakhiri dalam bulan September. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau persiapkan pemerintahan yang akan baru ini dalam penyusunan kabinet. Kiranya Engkau sertai, biar pemerintahan baru itu boleh berkenan dan boleh menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Dan akhirnya kami menyerahkan doa salawat pada pagi ini, dan Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Andreas. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, dalam Roh Kudus. Kita naikkan pujian kita. Persembahkan tubuh sebagai
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan kami pada saat ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam peribadahan di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana lawatan-Mu melalui pujian-pujian kami Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus masuk di dalam setiap pikiran hati kami Tuhan saat ini. Sehingga kiranya Roh Kudus yang akan mengambil alih hati pikiran kami sehingga kami boleh benar-benar merasakan bagaimana firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setelah kami meninggalkan gereja-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini memohon hikmat dan juga urapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh benar-benar sesuai dengan firman-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang membaca, merenungkan di dalam hati kita dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya Bapak Ibu dan jemaat sekalian, sekali lagi saya memberikan salam, shalom. Ya sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu dan jemaat belum mengenal saya. Nama saya adalah Andreas Putra Ragil Pamungkas. Ya tentu kalau orang Jawa mendengar nama saya ini memang sedikit aneh. Karena sudah Ragil, masih Pamungkas. Nah, jadi itu orang tua saya memang benar-benar ketika memberikan nama, harapannya ya tidak mau punya anak lagi. Nah, jadi kalau nanti sampai orang tua saya mempunyai anak, saya harus ganti nama lagi berarti. Nah jadi itu nama saya Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Saya asli dari Kota Kudus. Ya saya saat ini mendapat kesempatan untuk pelayanan di GKMI Bangsri dalam tukar mimbar PGMW, dan saya saat ini di GKMI Melonggo sebagai tenaga orientasi. Ya jadi saya sangat bersyukur jika pada pagi hari ini saya memiliki kesempatan untuk hadir, bertemu dan juga boleh melayani Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dan kiranya pelayanan saya juga boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Dan saya mewakili atas nama majelis dan juga jemaat GKMI Melonggo memberikan salam kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Ya Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya teringat pada 2 tahun yang lalu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk melihat bagaimana pelayanan di GKMI Sempakata Medan. Di sana kalau kita melihat bagaimana pelayanan sangatlah berbeda dengan banyaknya pelayanan-pelayanan di Jawa khususnya. Karena di sana adalah gereja perintisan. Jadi dimulai dengan ibadah atau perkumpulan persekutuan kelompok-kelompok kecil yang pada akhirnya sekarang menjadi
jemaat yang begitu besar, gereja yang begitu besar, yang memiliki banyak cabang, banyak pos, dan juga banyak pelayanan yang dilakukan. Ketika saya datang di sana, banyak hal yang tentu saya harus kerjakan. Tentu di sana saya hadir bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk liburan, apalagi menikmati kota Medan, bukan. Tetapi ketika saya diutus datang ke sana, ada satu hal yang harus saya bawa, yaitu apa, pembelajaran apa atau ilmu apa yang dapat membuat saya semakin bertumbuh, berkembang, bahkan bisa saya bagikan kepada jemaat-jemaat di Melongo. Ya, jadi ketika saya datang ke sana, hadir di sana, pelayanan yang saya ambil, yang saya diberi tanggung jawab, bukanlah pelayanan pengajaran, bukan pelayanan memimpin renungan, bukan. Yang saya kerjakan adalah pelayanan-pelayanan sosial. Pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kita. Contoh, mencuci piring. Itu di sana setiap ada hamba Tuhan atau siapapun anak mahasiswa teologi yang mungkin dikirim ke sana oleh sinode, itu justru bukan ketika sampai di sana bukan memberitakan kebenaran firman Tuhan, enggak. Atau memimpin renungan ketika ada persekutuan, enggak. Tetapi justru di sana akan diminta untuk mengerjakan atau membantu yang biasanya dikerjakan oleh koster gereja. Nah, mencuci piring ketika setelah persekutuan ada makan-makan, mencuci piring, gelas. Setiap pagi setelah renungan, menyapu tempat pertemuan yang ada di luar. Setelah menyapu, mengepel tempat itu, lalu ganti menyapu gereja. Jadi di sana memang enggak ada koster. Jadi yang melayani ya memang orang-orang yang hidup di lingkungan gereja. Termasuk ketika ada anak-anak muda atau mahasiswa teologi atau hamba-hamba Tuhan yang masih muda seperti saya yang diutus ke sana. Nah, setelah membersihkan ruangan gereja, mengepel, setelah itu ada pertemuan dengan hamba Tuhan, ada bimbingan. Wah, di sana belajar bagaimana mendalami firman Tuhan, bercerita bagaimana kehidupan, bercerita bagaimana pertobatan. Nah, ketika datang ke sana, pertanyaan yang pertama adalah, kamu sudah bertobat? Itu siapapun Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mau itu tidak pendeta, tidak hamba Tuhan, bahkan sudah pendeta, hamba Tuhan, itu pertanyaan yang pertama. Bapak, Ibu atau saudara sudah bertobat atau belum? Nah, ternyata banyak hal yang di sana pada akhirnya saya diminta dan belajar. Termasuk mengajari siswa-siswi SMP. Karena gereja ini juga memiliki sekolahan dari TK, SD sampai SMP. Saya diminta untuk mengajar musik ketika itu. Saya mengajar drum. Nah, setelah itu berlangsung kira-kira 2 bulan. Saya di sana 2 bulan Bapak Ibu, bukan 1 minggu, 2 minggu, tapi 2 bulan. Jadi benar-benar sampai sangat terbiasa untuk mendengar logat orang Medan, orang Sumatera. Dan akhirnya bisa belajar bahwa suara keras itu tidak selalu melulu itu marah. Wah, jadi di sana sudah akhirnya selama 2 bulan ini saya terbiasa. Dan tentu banyak pembelajaran yang pada akhirnya saya dapatkan. Tentu tidak mudah. Terlihat pekerjaan-pekerjaan tadi bagi kita mungkin sederhana, sepele, tetapi ketika kita kerjakan di lingkungan yang baru. Kita kerjakan di tengah-tengah komunitas yang mungkin kita tidak kenal. Ini cukup menjadi tantangan, apalagi budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Cara mereka juga meminta itu berbeda. Kalau orang Jawa itu misal saya
Bapak Ibu minta saya untuk menyapu gereja, itu pasti kan apalagi meminta hamba Tuhannya untuk membersihkan gereja, itu rasanya kan ewoh, sungkan, kalau mau minta itu harus pakai kalimat-kalimat yang hati-hati sopan. Di sana enggak. Itu tolong ya, itu disapu aja itu yang di sana. Nah jadi enggak ada sungkan-sungkanan di sana. Nah mungkin kalau bagi kita yang merasa bahwa wah saya ini hamba Tuhan, ketika disuruh seperti ini, wah itu bisa jadi masalah. Aku kok dianggap jadi pembantu malah di sana. Tetapi puji Tuhannya saya malah menikmati proses pembelajaran saya di sana. Bahwa ternyata ketika mau berbicara tentang pelayanan, harusnya kita melakukan hal-hal yang paling terkecil dahulu yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita tidak pernah lihat, bahkan kita tidak pernah mau melakukan. Tapi puji Tuhannya, bersyukurnya, di 1 minggu terakhir sebelum saya berpamitan untuk kembali ke Jawa, saya diberikan rewards. Wah, hadiah. Hadiahnya bukan uang, bukan barang, tapi diajak liburan ke Danau Toba selama 1 minggu. Dan luar biasanya di sana, saya tuh baru pertama kali itu merasakan bagaimana menginap di hotel itu setiap sehari itu pindah hotel. Saya itu merasa, wah ini luar biasa banget ini, memang diberkati Tuhan sekali. Awalnya mungkin, wah ini kok berat, disuruh setiap hari harus menyapu, mengepel, mencuci ini itu semuanya. Dan ternyata di 1 minggu terakhir terbayar semua. 1 minggu itu pindah-pindah hotel terus Bapak Ibu. Dengan alasan apa? Ya biar nanti Mas Andreas bisa merasakan hotel di sini seperti apa, pemandangannya seperti apa, nanti di sana bisa merasakan ini itu. Wah. Saya akhirnya merasakan bagaimana, oh ini loh. Ketika saya benar-benar mengerjakan sesuatu hal dengan tanpa berpikir apapun itu, iki kok aku direndahkan dan lain sebagainya. Enggak. Ternyata mereka juga mempersiapkan hal-hal yang dapat saya nikmati dan membuat saya akhirnya itu, wah berkat Tuhan itu luar biasa. Sedikit berbeda dengan apa yang saat ini kita sama-sama akan renungkan. Jika tadi saya harus dalam tanda kutip bekerja keras dulu, melakukan banyak hal, baru mendapatkan rewards atau mendapatkan hadiah pemberian, berbeda dengan kehidupan kita yang mengikut Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam perikop sebelumnya, di dalam pembacaan kita, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita sebelumnya sudah menerima kemurahan Allah melalui Yesus Kristus. Dan bagi setiap orang yang beriman kepadanya termasuk kita. Jadi kita sebelumnya belum pernah melakukan apapun tapi sudah mendapatkan kemurahan Allah. Mendapatkan berkat Tuhan. Mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dengan cuma-cuma. Karena biasanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal, pemberian, hadiah, rewards. Ada kata-kata anak-anak muda sekarang kan self rewards. Karena merasa wah sebelumnya sudah menghadapi banyak hal yang membuat mental health itu kena. Wah itu biasanya anak-anak muda seperti itu sekarang. Akhirnya merasa, wah aku butuh self reward. Dan banyak hal self reward itu bisa beli sesuatu hal yang diinginkan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat dia senang. Tetapi sebelum mendapatkan itu semua, biasanya kita harus memang menghadapi atau melakukan hal-hal yang bagi kita berat, sukar, susah,
baru kita akan mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita senang. Tetapi berbeda kalau kita berbicara tentang mengikut Tuhan Yesus, kita sudah menerima terlebih dahulu keselamatan, kemurahan Tuhan, bahkan berkat Tuhan setiap hari. Lalu yang timbul, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang hendaknya kita lakukan? Bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kemurahan Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita diam saja? Apakah kita berpuas diri karena merasa ya wes lah aku nggak usah melakukan apa-apa saja, Tuhan ya tetap memberkati saya. Tetapi justru ternyata melalui Rasul Paulus kita diajak untuk merenungkan apa yang hendaknya kita harus lakukan di dalam kehidupan kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Muncullah mengenai bagaimana mewujudkan ibadah sejati. Rasul Paulus melalui otoritasnya mau menyadarkan jemaatnya, yaitu Paulus seakan mempertanyakan kepada jemaatnya, bagaimana caramu mewujudkan ibadah yang sejati itu. Bagi mereka dan juga bagi kita ketika berbicara tentang ibadah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita sama-sama renungkan, saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian. Ketika kita mendengar kata ibadah, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin bagi kita kalau kita berbicara tentang ibadah berarti ya ketika saya datang ke gereja setiap hari Minggu, itu ibadah. Ya ketika saya sedang memiliki pergumulan, saya mengambil waktu sejenak berdoa, meminta kepada Tuhan, itu bagi saya ibadah. Ternyata bagi Paulus, ketika berbicara mengenai ibadah yang sejati berarti berbicara tentang bagaimana kualitas kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saat ini kita memiliki pandangan tentang ibadah adalah sesuatu hal yang formalitas saja, sesuatu hal yang kita lakukan secara rutin saja, mulai pada pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu jemaat, kita diajak untuk sama-sama mengubah konsep pemikiran kita seperti itu dengan konsep ibadah adalah berbicara tentang bagaimana kualitas kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Karena untuk mewujudkan ibadah yang sejati dikatakan harus mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada 3 hal yang menjadi dasar kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Yang pertama, yang hidup. Hidup yang dimaksudkan merujuk pada ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan hidup baru di dalam Kristus. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Artinya tubuh yang kita persembahkan adalah tubuh yang hidup oleh Kristus, bukan hidup yang menghambakan diri kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Jadi untuk mewujudkan ibadah yang sejati, kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Diri kita bukan, oh saya masih hidup sekarang. Bukan.
tetapi hidup yang baru. Hidup yang bukan lagi diperhamba oleh dosa. Bukan hidup yang ada di bawah kontrol dari keinginan daging kita. Jadi ketika kita berbicara tentang mewujudkan ibadah sejati, ini harus dikembalikan pada diri kita. Apakah kita benar-benar sudah memiliki hidup yang baru di dalam mengikut Tuhan Yesus? Hidup yang baru dikatakan tidak lagi menjadi hamba dosa. Lalu yang kedua, yang kudus. Yaitu Rasul Paulus menggunakan kata hagiasmos dari kata hagios yang berarti kudus untuk menunjukkan pengudusan yang diterima oleh anak-anak Tuhan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus. Jadi kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sebenarnya sudah menjadi anak-anak yang kudus. Pertanyaannya, kita berjuang atau tidak untuk menjaga kekudusan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Dikatakan kita tidak mencari kekudusan, tapi kita tuh sudah diberikan kekudusan melalui keselamatan, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Pertanyaannya, kita diajak untuk menjaga kekudusan itu dalam diri kita, hati kita, pikiran kita. Ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita senantiasa menjaga ini atau tidak? Setelah kita memiliki hidup yang baru, selanjutnya apakah kita mau menjaga kekudusan dalam hidup kita atau tidak? Dan dilanjutkan, yang berkenan kepada Allah atau yang menyenangkan Allah. Setiap kali umat memberikan persembahan, maka ia harus melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Demikian pula dalam mempersembahkan tubuh atau kehidupan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan kemauan pribadi. Setelah hidup yang baru, kita menjaga kekudusan kita, dan selanjutnya dilanjutkan, kita senantiasa memberikan hal-hal yang menyenangkan Allah, yang berkenan bagi Allah. Yang tentu adalah hal-hal yang dikehendaki Allah, bukan kemauan pribadi kita. Dan ini yang sangat berat Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya pun merasa berat. Karena ketika kita melakukan hal-hal baik dalam pelayanan kita, bahkan terkadang di dalam pikiran kita, oh ini yang sudah paling baik dari saya. Menurut saya ini yang sudah paling maksimal. Menurut saya ini yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, hidupmu sudah baru? Apakah kekudusan dalam hidupmu engkau jaga? Sebab kalau dua hal ini tidak, tapi kamu merasa sudah melakukan yang menyenangkan bagi Allah, itu sudah gugur. Karena tiga hal ini berkaitan. Jadi kalau kita berbicara mau mewujudkan ibadah yang sejati, yaitu bagaimana kualitas kehidupan kita dengan Tuhan, kita harus ingat tiga hal ini. Hidup yang baru, menjaga kekudusan kita, dan
dan melakukan apapun dalam kehidupan kita untuk keberkenanan kepada Allah, untuk menyenangkan Allah. Karena kalau saya ingat di dalam khotbah saya minggu lalu tentang hidup di dalam roh, ini juga berkaitan. Sebab kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh Tuhan, kita tidak akan dikontrol oleh keinginan-keinginan daging kita. Karena kalau dalam kehidupan kita pada akhirnya tetap dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita, banyak hal. Kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 18 sampai dengan ayat ke-21, bahkan di ayat 21 dikatakan orang-orang yang masih hidup di dalam keinginan daging pada akhirnya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Padahal kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kita, kalau kita memiliki pertanyaan, sampai hari ini kita hidup, apa yang kita kejar di dalam kita mengikut Tuhan Yesus? Kalau bukan salah satunya kita mau masuk dalam kerajaan surga. Tapi dikatakan kita bisa kehilangan itu semua jika kita masih hidup di dalam keinginan daging kita. Tidak ada hidup baru, tidak menjaga kesucian kita, dan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Itu semua yang membuat kita tidak dapat mewujudkan ibadah yang sejati. Inilah 3 hal yang benar-benar harus kita renungkan dan mulai kita hidupi betul-betul, karena inilah yang dapat mewujudkan ibadah yang sejati, ibadah yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan, bukan keinginan kita atau atas kehendak kita. Tetapi yang menarik, Rasul Paulus melanjutkan, jika kita sudah menghidupi dan mampu mewujudkan apa yang Tuhan inginkan melalui ibadah kita, Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang kedua, yaitu kita baca ayat yang kedua tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hendaklah kita memiliki konsisten apa yang sudah kita mulai di dalam mewujudkan ibadah yang sejati itu melalui 3 hal penting tadi, kiranya semakin meneguhkan kita dan mentransformasi kita supaya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Hal-hal yang tentu membuat kita suka tetapi Tuhan tidak, yaitu kedagingan kita. Dan supaya itu terwujud, Rasul Paulus melanjutkan, hendaknya ada pembaharuan akal budimu, supaya kita tetap menjaga dan kita tidak sama serupa dengan dunia ini. Hendaknya kita diperbaharui akal budi kita. Adanya pembaharuan akal budi kita. Kata budi dalam kata Yunani nous, yang berarti hati, pengertian, pemikiran. Dan nous menunjukkan hal yang terdalam pada diri seseorang terkait dengan sikap atau tindakan yang dilakukan. Oleh Roh Kudus, budi terus diperbaharui. Sehingga dalam hal inilah anak-anak Tuhan mau berubah sesuai pembaharuan dari dalam diri yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab ini, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, tema kita mengenai kurban yang hidup, yaitu ibadah yang sejati, dengan kehidupan di dalam roh Tuhan sangatlah berkaitan. Bagaimana kita mau mewujudkan ibadah yang sejati kalau kita tidak pernah mendasari kehidupan kita dengan
Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghadirkan roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Kita bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Bahkan ketika kita sudah tidak mampu berkata-kata, di dalam pergumulan kita, di dalam tantangan-tantangan kehidupan kita sudah tidak bisa berbicara. Ketika kita berdoa sudah bingung, apa ya iki sing meh tak doake. Roh Tuhan yang akan membantu kita. Itu manfaatnya ketika kita mengundang Roh Kudus. Itu manfaatnya ketika kita benar-benar mewujudkan ibadah sejati melalui hidup yang baru, menjaga kesucian kita dan melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita termasuk dalam pelayanan kita untuk keberkenanan Allah atau untuk menyenangkan hati Allah. Jadi apapun yang kita perjuangkan untuk Tuhan ini tidak akan sia-sia. Termasuk ketika kita benar-benar mau mewujudkan ibadah yang sejati. Dan bagaimana kita mewujudkannya? Pertama, memiliki kesadaran penuh akan hidup baru yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Kedua, menghidupi hidup baru tersebut di dalam praktek kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bukan saja jemaat, tetapi masyarakat di sekitar gereja kita. Di tengah-tengah keluarga kita bisa menghadirkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena ketika kita sudah berhasil mewujudkan ibadah sejati dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak memiliki kasih. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan hendaknya kita menghadirkan baik di dalam jemaat, di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki kemauan dan semangat serta komitmen di dalam belajar firman Tuhan dan diubahkan oleh Roh Kudus supaya mendapatkan pimpinan dan penyertaan di tengah-tengah godaan dunia. Gimana caranya kita bisa menjaga supaya keinginan daging yang tidak mengalih kehidupan kita. Ya kalau orang mau jadi atlet ya harus berlatih terus. Tidak boleh bosan, tidak boleh patah semangat, tidak boleh menyerah di tengah jalan. Ya sama, ketika kita mau benar-benar konsisten di dalam kehidupan kita supaya kita menyenangkan hati Tuhan, ya kita belajar terus. Bagaimana membangun relasi yang erat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana pembacaan firman kita, apakah kita bersaat teduh, bagaimana kehidupan doa kita, apakah kita berdoa hanya ketika kita sedang mendapatkan masalah saja, tapi ketika kita sedang bersenang-senang mendapatkan rezeki nomplok, kita sudah lupa dengan Tuhan. Tapi ketika kita sedang mengalami kesusahan, pergumulan yang berat, kita baru ingat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema yang kita renungkan ini hendaknya kita memiliki kesadaran bahwa kita yang sudah menerima kemurahan dan pembenaran dari Tuhan harus memiliki penghayatan yang lebih. Kita yang sudah menerima kemurahan, sudah menerima keselamatan, hendaknya kita tidak berhenti di situ saja. Hendaknya kita tidak merasa cukup di situ-situ saja. Tetapi biarlah kita bersama-sama berjuang bersama saya dengan Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk mewujudkan ibadah yang sejati.
yang dimana memperlihatkan kualitas kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembacaan dan perenungan kami di dalam firman-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami memohon Roh Kudus kiranya yang akan mengajar kami, membimbing kami Tuhan, hamba-Mu dan juga seluruh jemaat di GKMI Bang Sri ini Tuhan. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, hilang begitu saja di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui Roh Kudus kami terus diingatkan, kami terus diajak untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami secara nyata Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan jika kami boleh merasakan bagaimana lawatan-Mu di dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, dan biarlah Engkau terus memperlengkapi kami Tuhan di dalam pelayanan kami. Dan biarlah kami terus mempergunakan kehidupan kami, diri kami, tubuh kami, pikiran kami, hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati hidup kita, dan kiranya pelayanan saudara Andreas juga dalam diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan menyiapkan persembahan kita. Ayat yang mendasari persembahan kita dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati akan mempersembahkan korban padamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri yang bertugas untuk maju ke depan. Pak Heri akan memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami dan menjadikan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan berkat-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan itu berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadikan bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami, dan Engkau memberkati kami juga, terkhusus Tuhan untuk saudara kami yang mengelola Tuhan. Biarlah mereka selalu takut akan Engkau dan mengelola dengan sesuai yang kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala persembahan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga teringat kepada saudara-saudari kami Tuhan, di mana di dalam bulan ini Tuhan, saudara-saudari kami yang kami kasihi Tuhan, saat ini boleh merasakan anugerah Tuhan di dalam bertambahnya usia Tuhan. Kami ingin berdoa dan menyerahkan kepada Engkau Tuhan Yesus untuk Saudara Bramuda Juntiago Sihaloho, anak berlian Cahaya Kasih, Saudara Christian Prima Putra, dan Ibu Tabita Mariska. Engkau berkati saudara-saudari kami ini Tuhan, di dalam bertambahnya usia mereka Tuhan. Biarlah bukan saja bertumbuh baik di dalam pikiran, fisik, tubuh mereka, tetapi biarlah Tuhan, mereka juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman pengenalan mereka akan Engkau Tuhan. Dan biarlah saudara-saudari kami ini Tuhan juga boleh semakin merasakan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka senantiasa melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan, saudara-saudari kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam pertumbuhan usia mereka ini Tuhan, mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
Saudara-saudari kami, keluarga kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jadilah pelaku firman-Nya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saudara sekalian. Amin.